Dan hari ini semua dari mereka sudah dipetakan, diprofiling, dan diberi pilihan. Mau jadi polisi atau keluar dari kepolisian. Makanya terorisme tersebut adalah bagian dari strategi, bagian daripada aksi dari paham radikal itu sendiri. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Dan harapannya kita semua menjadi mawas diri, kita semua mesti menjadi sadar bahwasanya institusi TNI Polri patut diduga ada oknum anggota yang terlibat, mulai dari cara beragama yang eksklusif, cara beragama yang ekstrim, sampai masuk kepada kelompok radikal tertentu. Ini mesti diantisipasi dan kita semua mesti bawas diri. Jadi kalaupun harus ada upaya bersih-bersih ini harus dimulai dari institusi TNI Polri. Karena TNI Polri inilah garda terdepan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Diliput dari CNN Indonesia, 2 anggota Polda Lampung dikabarkan ditangkap Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri lantaran diduga terlibat jaringan terorisme. Kabar penangkapan tersebut juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Lampung, yakni Kombes Zahwani Pandra Arsad. Pandra mengatakan hal itu dilakukan Densus 88 guna menangkal penyebaran jaringan terorisme di Indonesia. Bahwa benar telah dilakukan penindakan oleh tim penyidik Densus 88 Anti Teror Polri di wilayah Polda Lampung. Ujarnya saat dikonfirmasi hari Selasa tanggal 15 bulan 11. Dalam rangka cegah tangkal sel aksi terorisme di Indonesia sebagai upaya memelihara suasana Kamtibmas yang kondusif, sambungnya. Kendati demikian, dirinya enggan menjelaskan lebih lanjut ihwal penangkapan tersebut. Pandra mengatakan pihaknya hanya mendampingi Densus 88 dalam kegiatan penindakan itu. Jadi yang namanya virus paham terorisme bisa menjangkit siapa saja. Tak peduli tua, muda, berpangkat atau rakyat biasa, semua bisa kena. Dan kita memang harus tetap waspada. Terorisme adalah semacam jaringan, artinya terorganisir dan tidak individual. Mungkin secara langsung teroris satu dengan teroris lainnya belum pernah bertemu atau berhubungan. Tapi mereka dipertemukan atau dipersatukan lewat paham atau ajaran yang sama. Artinya, kalau orang sudah masuk atau mengikuti ajaran itu, otomatis cara berpikirnya dan mungkin cara hidupnya akan tersambung dengan lainnya yang sama-sama seajaran atau sepaham. Kalau kita lihat selama ini, sebut saja kelompok Salafi Wahabi, memang selalu dan lebih sering menekankan ibadah berupa ritualitas dan identitas. Jarang menekankan pentingnya berhubungan dengan sesama, terlebih yang berbeda aliran, berbeda paham, dan berbeda pemikiran. Maka tak heran jika ada kelompok lain yang dianggap tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kitab pegangan mereka, akan dianggap bid'ah, sesat, kafir, murtad, dan lain sebagainya. Dan yang menjadi target mereka justru malah tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang selama ini menjadi pedoman atau panutan kebanyakan orang atau minimal punya pengaruh besar di masyarakat. Ya, tujuannya untuk melunturkan kepercayaan atau keyakinan orang pada tokoh atau ulama tersebut. Kalau sudah begitu, orang yang sudah mulai goyah itu akan digiring masuk ke dalam ajaran atau pemahaman mereka. Memang yang mereka ajarkan adalah ajaran Islam, namun pemaknaan dan pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Quran atau hadis yang sering mereka kutip. Dan penampilan juga dibuat eksklusif atau berbeda dengan kebanyakan orang Islam lain yang sudah ada. Misalnya, Muslim di Nusantara yang laki-laki memakai peci dan sarung. Mereka menonjolkan atau memakai pakaian berupa jubah dan sorban
atau bahkan berjenggot panjang. Jadi kesannya tampil beda. Belum lagi menganggap ajaran para wali Nusantara salah. Dianggap bid'ah, dianggap tidak ada dalilnya, dan melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya. Tapi itu adalah trik mereka untuk mencari perhatian orang yang selama ini beragama mengikuti petunjuk dan ajaran ulama Nusantara. Sehingga orang-orang yang sudah terpengaruh akan merasa bahwa selama ini mereka beragama biasa-biasa saja, seperti sia-sia dan malah mungkin merasa salah. Sehingga akan terpancing dan mengikuti ajaran Salafi Wahabi yang tampak berbeda. Dan ternyata pancingan itu terbukti bisa mengikat atau memikat segelintir orang, termasuk dari kalangan polisi sebagai salah satu aparatur negara. Seperti yang belum lama ini terjadi di Lampung, 2 anggota Polda Lampung dikabarkan ditangkap oleh Detasmen Khusus atau Densus 88 anti teror Polri lantaran diduga terlibat jaringan terorisme. Dan kalau menurut Gus Islah Bahrawi, salah seorang pakar terorisme, sumber ajaran terorisme berkedok agama di Indonesia adalah ajaran Salafi Wahabi. Kalau ajarannya sih terlihat biasa dan mungkin terlihat lembut, tapi hasil dari semua itu memunculkan radikalisme hingga terorisme. Semua berkedok agama, berdalih jihad, tapi pelaksanaannya dengan cara yang sangat brutal. Padahal Islam tidak mengajarkan demikian. Kanjeng Nabi sebagai panutan seluruh umat manusia di jagat raya sangat cinta kasih dan menjunjung tinggi perdamaian. Kanjeng Nabi tidak pernah mengajarkan menteror orang yang berbeda pemahaman, bahkan terhadap orang yang berbeda agama sekalipun. Kanjeng Nabi sangat menghargai perbedaan. Tapi kalau sudah terjangkit virus bernama Salafi Wahabi, sangat sulit disembuhkan. Tak ada jaminan orang berpendidikan tinggi atau berpangkat bisa selamat dari virus yang satu ini. Terus bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, hindari kontak secara langsung maupun kontak di dunia maya dengan kelompok itu. Banyak berbaur dan bergaul dengan masyarakat. Banyak berkunjung dan bergaul pada ulama-ulama Nusantara yang sudah jelas kredibilitasnya di bidang agama. Kemudian selanjutnya, banyak berdoa agar terhindar dari pemahaman agama yang salah. Semoga Pak Kapolri dan jajarannya, para pemimpin maupun tokoh masyarakat bertindak cepat dan tegas menyikapi semua ini. Karena ajaran ini sangat berbahaya, tak hanya untuk diri sendiri dan keluarga, tapi juga untuk keutuhan bangsa dan negara.